Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan semuanya gimana kabarnya hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusan sampean, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air, apapun permasalahan mbak-mbak semuanya yang bekerja di luar negeri, semoga semuanya dipermudah dan semoga semuanya bisa dijalani dengan sabar. Apapun permasalahan sampean mbak, semoga kelar nih, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas salah satu cerita teman kita yang bekerja di negara Hong Kong kan kawan. Dia cuman bekerja 8 bulan di majikannya, kemudian mengalami pemutusan kontrak kerja secara intermit. Jadi langsung dipulangkan oleh majikan itu hari. Nah, apa sih permasalahannya kok sampai dia dipulangkan itu hari? Dia tuh memiliki masalah apa sih sama majikannya? Silakan disimak hanya di channel ini. Oke kan kawan, panggil aja namanya Mbak Mawar. Mbak iki berasal dari Indonesia dan baru pertama kali bekerja ke negara Hong Kong, dapat majikan yang hanya bekerja di situ cuma 8 bulan saja Mbak. Kenapa kok cuma dapat 8 bulan? Karena Mbak Iki diputus kontrak oleh majikannya secara intermediate. Jadi disuruh keluar itu hari juga. Ini masalahnya Mbak E menolak ketika bosnya itu menyuruh Mbak E belanja ke pasar dan belanja untuk beli kodok. Sama yang ngerti kan? Kodok untuk buat sup atau kodok untuk buat oseng-oseng saigan. Jadi kodok hijau kan kawan. Jadi karena majikan tuh menyuruh Mbak E untuk membeli kodok warna hijau ke pasar, dan mbaknya itu ngomong kalau dia takut, ini membuat majikan itu jengkel, marah dan emosi, yang akhirnya dia langsung melakukan pemutusan kontrak kerja kepada Mbak Iku. Jadi majikannya tidak memberi ampunan, walaupun kamu bilang kamu takut, aku takut ada deh, aku nggak bisa beli kodok, tetap aja majikan melakukan pemutusan kontrak tanpa menanyakan alasanmu opo kok ketakutan. Nggak ada kan kawan. Kemudian mbaknya besoknya dibelikan tiket oleh majikan, diantar majikannya ke bandara dan pulang itu hari kan kawan. Ini salah satu kisah Mbak yang menurut aku agak lucu, tapi benar-benar kejadian, tapi juga kasihan kan kawan. Karena di Hong Kong itu banyak sekali majikan yang menyuruh PRT-nya itu untuk membeli kura-kura. Bayangkan kura-kura hidup nih ratu, kelokek. Kemudian kodok diambil, cetok, sayat. Tentu bagi kita yang tidak terbiasa nih ya, gila nih itu, pasti akan ketakutan ya kan kawan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Mbak E. Bahkan ada juga majikan yang menyuruh CC-nya untuk membelikan ular. Jadi ular itu loh kawan dibuat sup, itu juga ada. Bahkan kecoa yang kering itu juga buat sup, dan disuruh CC-nya minum juga. Itu juga ada kan kawan. Jadi tidak hanya babi aja yang dipaksakan dimakan oleh CC-nya, tapi beberapa binatang yang dianggap menjijikan di Indonesia ini juga dipaksa makan oleh CC-nya. Jadi CC-nya itu dipaksa makan oleh majikannya, itu juga ada. Kalau orang terbiasa ya anggap aja itu jamu, tapi kalau orang nggak terbiasa, dia itu trauma dan anggap itu jijik, gila nih. Jadi dalam kasus seperti ini ternyata setelah diselidiki Mbak Eki jujur kalau dia tuh memiliki ketraumaan terhadap kodok kan kawan. Jadi dia itu waktu sekolah nih, dia cerita ya, ketika waktu sekolah kemudian ada temannya dia yang memberikan kado. Nah ketika kadonya ini dibuka kan kawan, ternyata isinya adalah kodok, dan kemudian kodok ini melompat mengenai dia. Akhirnya dia ini semaput atau pingsan, dan karena dia ini pernah kejadian seperti itu, akhirnya dia trauma yang namanya kodok. Mungkin karena kaget, mungkin karena jijik juga, akhirnya dia ini pingsan.
Jadi teman-temannya itu menganggap pemberian kodok dalam kotak kemudian nanti dibuka membuat dia surprise. Ternyata bener surprise kan kawan, sampai dia semaput. Nah karena dia memiliki traumaan itulah, ketika dia berangkat ke Hong Kong, dia juga disuruh untuk beli kodok. Padahal dia mungkin tidak berpikir bahwa di Hong Kong itu juga ada loh majikan yang makan kodok. Jadi kodok itu ada yang buat sup, ada yang buat oseng-oseng dengan saigan, kasih hoyao itu juga ada. Apakah aku dulu pernah makan? Pernah kan kawan. Jadi aku dulu tuh lumayan sering disuruh majikanku untuk membeli kodok di pasar Mefu sana. Belinya 3-4an, kemudian nanti mereka yang menyayat, mereka yang mengambil kulitnya dan kemudian nanti belah titik-titik, kemudian setelah itu dibawa pulang, tak bersihin cuma sebentar, cuman pakai sarangan bersihkan, kemudian pakai faici diyip-yip hoyao lah, kemudian diyip-yip bawang putih lah. Nah nanti dioseng-oseng sama saigan. Apakah aku makan? Makan kan kawan, emang lumayan enak kok kodok hijau itu. Nah Mbak Ekwi nggak ngerti bahwa ketika dia beli kodok, nanti yang motong, yang bersihin kulitnya itu adalah si penjualnya. Mbak Eko nggak tahu. Seandainya kalau dia tahu dan sejak awal majikannya itu bilang kalau kodok itu nanti yang bersihin si penjual, tentu mbaknya tidak akan menolak sekeras itu. Tapi karena majikan tidak menceritakan secara detail dan tidak memberikan ampunan, maka Mbak Ekwi langsung menolak saat itu juga. Pokoknya wegah-wegah, nggak pengen beli kodok, dan akhirnya dia itu dipulangkan. Adakah kasus yang sama? Ada kan kawan. Banyak kok mbak-mbak memang trauma terhadap kodok, bahkan jijik ketika disuruh membeli kodok. Bahkan dia memilih di intermediate lah daripada membeli kodok. Gila aku. Ada kan kawan. Ini kasus sederhana, tapi kalau sampean tidak terbiasa di kasus seperti ini, sampean pasti membeli di intermediate. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.